Nah, masih dalam serial mujizat setiap hari dalam kehidupan orang percaya. Saya mau setiap kita pegang hal ini, saudara. Ya, saya mau saudara pegang hal ini agar saudara memiliki satu pemahaman yang benar tentang mujizat. Ya, bahwa mujizat itu bukan cuma sekedar sesuatu yang saudara belum lihat jalan terbuka terus dibuka lalu kita bilang that is a miracle. Oh, itu mujizat. Bukan hanya itu maksud saya. Tetapi ketika saudara belum lihat pintu dibukakan, jalan dibukakan, saudara belum lihat doa dijawab oleh Tuhan, namun saudara punya kekuatan untuk menghadapi masalah itu, saudara punya penghiburan dari Tuhan untuk menghadapi pergumulan itu pun merupakan mujizat. Makanya selalu saya bilang kebaikan Tuhan selalu disertai dengan namanya pendidikannya Tuhan. Ya. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dan saya, tidak serta-merta dia meninggalkan begitu. Udah ya, kamu sudah saya selamatkan ya, udah silakan berjuang sendiri. No. Ketika Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, menebus saudara dan saya dari kegelapan dunia masuk dalam terang Tuhan yang ajaib, maka Tuhan melatih saudara dan saya, mendewasakan iman kita, mendidik karakter kita, supaya kita diubahkan hari demi hari. Makanya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang mulutnya jahat, orang-orang yang postingannya nyakitin, orang-orang yang ngomongnya nggak pakai mikir dulu gitu ya kan. Ada orang-orang yang modelnya seperti itu. Tapi Tuhan pakai mereka semua itu untuk mendidik saudara dan saya, melatih saudara dan saya. Apa yang dididik, apa yang dilatih? Saudara dilatih kesabaran. Bu, menghadapi suamimu engkau perlu sabar, Bu. Istri-istri, engkau mesti kuat. Suami-suami pun demikian, melihat kelakuan istri, engkau mesti kuat, Pak. Karena engkau dibentuk, dilatih. Makanya hanya orang dewasalah yang boleh menikah. Karena orang dewasa bisa memahami pendidikan dalam kehidupan berumah tangga. Anak-anak belum ngerti, makanya ujung-ujungnya pisah. Karena apa? Nggak siap dibentuk, nggak siap dilatih. Ingat, Alkitab katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau ada gesekan, ini normal. Itu sebuah hal yang normal, biasa. Suami dan istri bergesekan biasa. Orang suami memiliki kebiasaan berbeda waktu muda, istri memiliki kebiasaan berbeda waktu muda. Dipertemukan dalam pernikahan yang kudus, biasa. Tapi itu melatih, itu mendidik, itu mendewasakan. Mendidik, melatih, mendewasakan kesabaran kita. Akhirnya kita jadi lebih kenal siapa suami dan istri kita. Sama di luar pun demikian, saudara. Teman-teman sepelayanan kita. Tapi Alkitab kita mengajarkan peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Gitu loh, saudara. Sehingga, Feb, thank you, Tuhan memberkati. Sehingga kita tahu bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, itu adalah bentuk pelatihan iman. Sama-sama ketik di kolom komentar pelatihan iman. Ketik kolom komentar pelatihan iman. Kita dilatih iman kita, dididik karakter kita, didewasakan cara berpikir kita. Itu kita mengikut Tuhan, saudara. Jadi nggak serta-merta, oh yaudah yang penting saya udah terima Yesus, sorga menjadi milik bagian saya. Amin. Kalau cuman sorga sekedar goal akhir, saudara, sederhana. Lu terima Yesus, dipanggil aja sama Tuhan langsung. Itu berarti kalau goal akhir kita cuman sorga, ya udah, lu dicabut langsung nyawanya. Udah terima Yesus nih, udah selamat ke surga, udah pulang. Tapi kan nggak begitu. Tuhan mau kita jadi saksi di dunia. Tuhan mau kita jadi berkat di dunia. Tuhan mau kita jadi terang di dunia. Tuhan mau kita jadi garam di dunia. Sehingga akhirnya di situ kita perlu dididik, kita perlu dilatih, kita perlu didewasakan agar terus mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Sehingga ketemu dengan orang-orang yang nyebelin di dunia ini, ketemu dengan orang-orang yang ngerancangin yang jahat di dunia ini, ketemu dengan orang-orang yang mulutnya kasar di dunia ini, kita tetap kuat dan kau jadi saksi Tuhan.
Ngerti ya saudara ya? Makanya Tuhan Yesus bilang begini, hendaklah perbuatan baikmu dilihat semua orang, supaya Bapamu di sorga dipermuliakan. Itu tujuannya, untuk dilatih, didewasakan. Jadi ingat ya saudara ya, Dia tetap Tuhan yang baik, sekalipun keadaan saudara dan saya belum baik-baik saja. Ingat, karena dalam kebaikan Tuhan Dia mendidik saudara dan saya. Dalam kebaikan Tuhan Dia melatih, mendewasakan hidup saudara dan saya. Nah hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan masih tentang mujizat ya. Bahwa sudah 3 hal saya sudah bagikan. Di hari pertama, hari kedua, di hari ketiga saya sudah bagikan tentang mujizat setiap hari. Mulai dari mujizat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mujizat perkawinan di Kana. Yang ketiga, mujizat di kolam Bethesda yang berujung kepada pertobatan. Jadi mujizat Tuhan adakan supaya seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang akhirnya mengalami namanya pertobatan, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah hari ini, dalam bahasan yang keempat, dalam serial mujizat setiap hari dalam kehidupan kita. Setiap hari ada mujizat dalam kehidupan kita. Maka yang keempat saya pelajari gini. Mujizat terjadi ketika seseorang hidup dalam ucapan syukur. Atau bahasa simpelnya atau bahasa sederhananya gini, mujizat dalam bersyukur. Saudara bisa bersyukur menghadapi suami yang keras kepala. Saudara bisa tersenyum menghadapi istri yang kepala batu. Saudara bisa mengampuni orang-orang yang menjahati saudara. Itu mujizat. Ya, kenapa saya bilang mujizat? Karena kau sanggup. Dan kesanggupan itu bukan karya kita. Kesanggupan itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan saudara dan saya kesanggupan untuk mengampuni suamimu. Tuhan yang memberikan kesanggupan untuk mengampuni istrimu. Tuhan berikan kesanggupan untuk melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakitimu. Sehingga hidupmu penuh dengan ucapan syukur. Gitu loh saudara. Jadi kita mesti tahu bagaimana setiap orang percaya harus hidup dalam rasa syukur. Ya, lawan dari bersyukur apa saudara? Hah? Coba ketik di kolom komentar, lawan dari bersyukur apa? Jangan dilakukan itu berarti. Apa lawan dari bersyukur? Bu Ari, thank you. Mengeluh, Bu Tia, thank you. Sungut-sungut. Jangan lakukan itu. Mengeluh bersungut-sungut tidak memuliakan Tuhan, saudara. Karena yang Tuhan kendaki dalam hidup ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah respon. Mengucap syukur loh. Nah, dalam mengucap syukur ini engkau akan mengalami yang namanya mujizat. Gak semua orang bisa mensyukuri keadaan yang gak baik. Saya ulangi ya. Tidak semua orang bisa mensyukuri keadaan yang tidak baik. Aduh, saya bersyukur loh. Kenapa kamu bersyukur? Rumah saya kebakaran. Oh, puji Tuhan. Gak gampang. Saya mengucap syukur loh. Kenapa? Ya, laki saya belum pulang sampai hari ini. Gak bisa. Tapi kalau ada orang mengucap syukur ketika keadaan tidak baik, itu yang disebut mujizat. Ngerti ya sampai sini saudara ya? Itu yang perlu kita ingat. Jadi seseorang bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang gak gampang. Seseorang bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang sukar. Seseorang bisa bersyukur bahkan ketika doa-doanya belum dijawab. That is miracle. Itulah mujizat. Saudara ingat kisah Paulus dan Silas dalam penjara? Mereka gak mengeluh saudara. Mereka dipenjara bukan karena korupsi. Mereka dipenjara bukan karena maling. Mereka dipenjara bukan karena membunuh, menghabisi nyawa orang. No. Mereka dipenjara karena menginjil. Seharusnya mereka punya alasan. Tuhan, kami sudah memberitakan nama Tuhan. Kenapa kami gak ditolong? Tapi tidak pernah keluar dari mulut Paulus dan Silas untuk komplain dengan Tuhan. No. Apa yang mereka lakukan dalam penjara pada saat itu? Alkitab mencatat mereka memuji Tuhan. Wow. Mereka menyembah Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat orang-orang di penjara itu mendengar. Berarti mereka bersorak. Bukan cuma bernyanyi, bersembunyi. No. Dan mujizat terjadi. Saya percaya
Orang yang ngalamin mujizat adalah orang yang bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Seseorang yang mengalami mujizat adalah seorang yang berani tetap bersyukur sekalipun doa-doanya belum dijawab sampai hari ini. Tuhan, terima kasih buat doa-doa yang belum dijawab sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat setiap utang yang saya nggak tahu bayarnya gimana. Tuhan, terima kasih buat setiap tekanan hidup yang saya udah hampir-hampir nggak kuat, tapi Tuhan beri kekuatan. Tuhan, terima kasih buat situasi yang belum berubah. Syukur. Lalu tangan kanan kita di dada, yuk semua yuk. 280 orang yang sudah bergabung. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang sama saya harus lebih banyak bersyukur. Ya. Saya harus lebih banyak bersyukur. Ketika engkau bersyukur, engkau kuat loh Bu, ngadepin masalahmu Bu. Ketika engkau bersyukur Pak, engkau kuat loh Pak, ngadepin masalahmu. Orang-orang muda ketika engkau bersyukur, engkau kuat loh menghadapinya. Karena dari rasa syukur itu mengalir kekuatan dari Tuhan. Ya. Mungkin kau belum melihat mujizat, mungkin kau belum melihat kuasa Tuhan dinyatakan buat sesuatu yang spektakuler dalam hidupmu. Tapi kalau engkau bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang gak gampang, engkau bisa bersyukur di tengah-tengah engkau nangis oleh karena hatimu tersakiti, engkau sudah mengalami mujizat Tuhan. Tidak gampang bersyukur di hari ini. Tidak gampang bersyukur menghadapi situasi yang belum berubah. Tidak gampang bersyukur ketika sakit penyakitmu belum kunjung sembuh sampai hari ini. Tidak gampang. Tapi orang yang bisa bersyukur menghadapi apapun karena dia tahu kita punya Bapa yang baik. Amin. Kita bersyukur bukan karena keadaan baik. No. Semua orang akan sangat bisa melakukan bersyukur di tengah-tengah keadaan baik. Gampang. Orang keadaan baik, gak ada masalah, gak ada pergumulan, bersyukur gampang. Tapi bagaimana ketika engkau belum melihat jawaban doa? Apakah engkau tetap bersyukur? Bagaimana ketika engkau belum melihat pintu-pintu yang saat ini kau rindukan terbuka? Apakah engkau tetap bersyukur? Apakah engkau tetap masih bisa bersyukur ketika engkau sudah lakukan apa yang baik namun yang jahat datang menimpa hidupmu? Apakah engkau masih tetap bisa bersyukur? Gak gampang bos. Karena hanya orang-orang yang ngalamin mujizat Tuhan yang bisa lakukan rasa syukur. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang baik. Yesaya 38 ayat 18 dan 19. Saudara bisa bagikan dulu ya renungan ini, sehingga ada banyak umat Tuhan boleh bergabung, boleh terberkati. Yesaya 38 ayat 18 dan 19. Alkitab bilang begini. Sebab dunia orang mati, lihat, tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan kesetiaanmu. Ayat 19 bilang begini. Tetapi hanyalah orang yang hidup. Sama-sama bilang sama saya, hanya orang hidup. Hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Saudara perhatikan, hanya orang yang hidup yang dapat bersyukur kepadamu. Berarti kalau orang udah gak bersyukur lagi dengan segala yang terjadi dalam hidupnya, sejatinya dia sudah mati sebelum dia mati. Karena hanya orang-orang yang hidup yang bisa bersyukur. Orang-orang yang hidup imannya, orang-orang yang hidup pengharapannya, orang-orang yang hidup cinta kasihnya kepada Allah, dialah yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah hidup tidak bersyukur lagi, yang hidupnya cuma mengeluh, bersungut-sungut, cari kekurangan, cari kesalahan, di pemandangan mata Tuhan, sejatinya dia orang yang sudah mati sebelum dia mati. Karena hanya orang yang hidup yang bisa menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Orang mati gak bisa, saudara. Ya karena memang sudah mati.
Imannya mati, pengharapannya mati, cinta kasihnya kepada Tuhan mati. Cek diri kita yuk. Apakah sampai hari ini kita masih bersyukur sama Tuhan? Cek diri kita, apakah kita masih bersyukur sama Tuhan? Atau mulai hari ini kita sudah mulai bersungut-sungut, Tuhan, saya capek lu hidup begini terus, Tuhan. Kapan sih Tuhan tolong saya? Tuhan, saya capek lu Tuhan ngadepin suami saya. Kapan sih Tuhan panggil dia pulang? Waduh. Ketika engkau mulai mengeluh, ketika engkau mulai bersungut-sungut, engkau sudah mati sebelum kau mati. Belajar mengucap syukur. Bu, istri-istri, mengucap syukur ya. Sekalipun suamimu belum berubah, Bu, it's okay. Engkau kuat kok, engkau bisa kok. Pertolongan kita datang dari Tuhan loh. Pak, engkau tetap harus bersyukur ya Pak. Sekalipun engkau ngadapin istrimu yang keras, Pak. Engkau ngadapin usaha bisnismu, engkau seakan-akan berjuang sendiri. Please, suami-suami tetap bersyukur. Orang-orang muda, kau harus tetap bersyukur. Sekalipun kau lihat keadaan belum berubah. Sekalipun orang-orang gereja banyak yang mengecewakanmu. Sekalipun orang-orang di luar sana melihat engkau sebagai pribadi yang jauh. Tetap mengucap syukur. Engkau bisa kok. Engkau sanggup. Karena engkau adalah orang-orang yang punya hati yang mencintai Tuhan. Engkau punya hati yang mencintai Tuhan. Kalau engkau punya hati yang mencintai Tuhan, belajar bersyukur. Kita nggak mau di pemandangan Tuhan terlihat mati, saudara. Karena engkau masih hidup. Ketik di kolom komentar, saya masih hidup. Ayo semua kita yuk, 333 orang. Ketik di kolom komentar, saya masih hidup. Maka saya harus bersyukur. Haleluya. Ya, saya masih hidup, maka saya harus bersyukur. Kalau engkau mau dilihat Tuhan masih menjadi pribadi yang hidup, imanmu hidup, pengharapanmu hidup, cinta kasihmu kepada Tuhan hidup, kasihmu kepada sesama hidup, engkau pasti mengucap syukur. Sekalipun sampai hari ini engkau belum lihat keadaan berubah, tetap bersyukur. Dalam Mazmur 50 ayat 23 bagian A. Mazmur 50 ayat 23 bagian A bilang begini. Saudara lihat. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, lihat, orang ini memuliakan aku. Siapa sih orang yang memuliakan Tuhan? Orang yang memuliakan Tuhan adalah orang yang mempersembahkan syukurnya sebagai korban. Jadi orang-orang yang mempersembahkan syukur kepada Tuhan sebagai korban, sesuatu yang diberikan kepada Tuhan, maka dia mempermuliakan Tuhan. Kalau engkau mau lihat hidupmu mempermuliakan Tuhan, cukup bersyukur. Bersyukur ketika engkau dihianati, bersyukur ketika engkau dikecewakan, bersyukur ketika doamu belum dijawab, bersyukur. Kalau orang tidak mengerti tentang rasa syukur, dia akan mulai bersyukur ketika semua keadaan baik. Semua akan bersyukur ketika keadaan semua berubah menjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Terlalu mudah untuk orang bersyukur ketika semua keadaan baik. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun akan bersyukur ketika semua keadaan baik. Tapi saudara berbeda. Engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau memiliki cinta kasih di hadapan Tuhan. Engkau tetap akan bersyukur sekalipun keadaan tidak baik. Karena rasa syukur kita tidak bergantung dengan keadaan. Rasa syukur kita karena kita punya Bapa yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik sekalipun kita belum melihat sampai hari ini. Itulah pengharapan. Pengharapan yang hidup. Dan itu yang Tuhan mau lihat. Orang yang mempersembahkan syukurnya kepada Tuhan adalah orang yang hidup, bukan orang yang mati. Itu sebabnya saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah bergabung hari ini, ya, mulai hari ini ketika engkau tahu kebenaran ini, belajar latih dirimu bersyukur. Engkau punya anak yang keras kepala, tetap bersyukur, Bu. Anakmu susah diatur, tetap bersyukur. Dia bukan anak nakal, dia anak istimewa. Cukup doakan. Sampaikan kebenaran, doakan. Tidak usah memaksa seseorang berubah.
Saudara, perlu kita tahu, dalam hidup ini kita nggak bisa merubah manusia. Dalam hidup ini kita nggak bisa merubah keadaan. Kalau kita nggak bisa merubah manusia, kita nggak bisa merubah keadaan. Maka yang harus kita ubah, cara pikir kita melihat situasi, keadaan, dan manusia. Ubah itu. Untuk apa? Untuk engkau tetap bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Untuk engkau bisa bersyukur dalam setiap situasi. Karena ada hal-hal yang memang kita nggak bisa ubah, so what? Kalau memang kita nggak bisa ubah, ya serahkan kepada ahlinya. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus serahkan kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Tuhan Yesus lah. Dia yang sanggup merubah segala sesuatu, air dan anggur jadi anggur. Hati yang keras diubahkan menjadi lembut. Orang buta kembali melihat, orang lumpuh kembali berjalan. Itu kan diubah. Hati suamimu, Bu, dia yang sanggup merubahnya. Bagianmu, just bersyukur. Cincin, thank you, Tuhan berkati. Istrimu hanya Tuhan yang bisa berubah, Pak. Bagianmu adalah bersyukur punya istri unik seperti itu. Orang tuamu hanya bisa diubah oleh Tuhan. Orang-orang muda, dengar baik. Bersyukur. Ketika engkau belum bisa merubah keadaan, ketika engkau tidak bisa merubah situasi, kau tidak bisa merubah apa yang ada di depanmu, cukup angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, aku berterima kasih buat keadaan yang belum berubah, buat manusia ini yang belum berubah. Aku percaya ini adalah pembentukan Tuhan buat hidupku, ini melatih hidupku untuk dewasa, ini melatih hidupku untuk sabar, ini melatih hidupku untuk tetap terus andalkan Tuhan. Aku bersyukur engkau sudah melihat mujizat. Pengusaha, pebisnis, hari-hari ini gak gampang. Semua ngalamin, jangan pikir kau doang, no. Bukan cuma dirimu, saudara. Semua orang. Semua mengalami hal yang sama. Goncangan ekonomi, goncangan usaha, goncangan bisnis, goncangan keuangan. Semua ngalamin, tetapi kau harus bersyukur. Orang sulit akan bersyukur ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, jangan bandingkan rumah tanggamu dengan rumah tangga orang lain. Jangan bandingkan usaha dagang bisnismu dengan usaha dagang bisnis orang lain. Jangan bandingkan anakmu dengan anak orang lain. Jangan bandingkan istrimu dengan istri orang lain. Jangan bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Jangan bandingkan berkatmu dengan berkat orang lain. Setiap orang ada porsinya masing-masing. Engkau akan sulit bersyukur ketika engkau mulai compare yourself with the others. Kau akan sulit bersyukur ketika kau mulai membandingkan dirimu dengan orang lain. Cukup pandang Tuhan dan elus dada. Tuhan, terima kasih buat model suami seperti ini. Ya Bu ya, cukup elus pandang Tuhan dan elus dada. Tuhan, terima kasih buat istri yang gak pernah berhenti berbicara. Oh, dari pagi sampai malam nyerocos terus. Ya Pak ya. Tuhan berikan kekuatan buat saudara. Tuhan berikan kekuatan. Cukup elus dada sambil berkata, Tuhan, aku bersyukur buat setiap pemberian Tuhan yang unik-unik. Tuhan, aku bersyukur buat setiap anugerah kasih karunia Tuhan yang memampukan aku untuk tetap terus diproses. Setiap orang punya salibnya masing-masing. Yang ketawa semua ibu-ibu, gak ada bapak-bapak yang ketawa. Iya kan? Bapak-bapak lagi menangis. Kapan bini gue berubah gitu? Enggak lah, bapak-bapaknya lagi cari duit ya Pak ya. Semangat Pak, semangat. Pokoknya semangat. Usaha bisnis dagangmu tetap Tuhan berkati. Hanya bersyukur saja. Bersyukur Pak. Bersyukur. Ya, orang-orang muda, engkau harus banyak bersyukur. Saudara, ingat gak Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan berikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Kalau engkau lihat hasilmu, belajar bersyukur. Ngerti ya saudara ya? Kalau engkau lihat hasilmu, belajar bersyukur. Apapun yang Tuhan titipkan, apapun yang Tuhan percayakan, karena Tuhan lihat itu cukup bagimu. Selalu saya bilang, jangan bandingkan hasilmu dengan hasil orang lain. Jangan bandingkan dirimu dengan diri orang lain. Bu Julia, apa kabar Bu Julia? Tuhan memberkati ya.
Jadi belajar mengucap syukur. Karena di balik engkau mengucap syukur, engkau akan lihat campur tangan Tuhan. Dan engkau akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Caranya Tuhan menolong saudara dan saya berbeda dengan cara Tuhan menolong orang lain. Cara Tuhan memakai hidup saudara dan saya berbeda dengan cara Tuhan memakai hidup orang lain. Jadi kalau kita mulai menyamakan, jangan-jangan nih caranya begini sama Tuhan, tiba-tiba nggak terjadi seperti itu, kita mulai kecewa. Tuhan pakai Musa membelah laut di berau, saudara. Tapi Tuhan pakai Yosua tidak membelah laut, dia cuma membelah sungai. Setiap orang ada porsinya masing-masing. Setiap kisah seseorang punya kisahnya masing-masing bersama dengan Tuhan. Bagianmu cukup bersyukur. Cukup bersyukur. Semua yuk, 400 orang ketik di kolom komentar, bagian saya bersyukur buat apa yang Tuhan titipkan bagi saya. Ya, bagian kita bersyukur. Ada situasi yang belum berubah, ada doa-doa yang belum terjawab, bagianmu tetap bersyukur. Saya rindu agar setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan, setiap hari saya layani melalui program Sharing and Praying, kau dewasa. Ya, keadaan situasi belum berubah, is okay. Yang penting kita berubah. Itu dulu. Ada banyak orang berusaha merubah keadaan situasi tanpa dia mau merubah dirinya. Gak akan bisa, bos. Engkau harus mengupgrade yourself. Engkau harus upgrade dirimu. Kalau keadaan situasi orang belum berubah, maka engkau harus berubah. Makanya Alkitab katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau mengerti mana kehendak Allah, mana yang menyenangkan hati Tuhan. Nanti Tuhan memberkati. Jadi bukan cuma sekedar, ayo dong, kapan nih masalah saya berubah nih? Kapan nih usaha dagang bisnis saya diangkat? Kita mesti ubah cara pandang dulu. Karena cara pandang menentukan sikap kita mengambil langkah. Saya ulangi sekali lagi, cara pandang saudara dan saya akan menentukan sikap kita, langkah kita, apa yang akan kita lakukan. Saudara ingat 10 di antara 12, 2 di antara 12 orang yang diutus oleh Musa mengintai tanah Kanaan, melihat keadaan yang sama, melihat situasi yang sama, melihat masalah yang sama, mereka lihat. Tapi 10, 12, 2 di antara 12 memiliki cara pandang yang berbeda. 10 di antara 12 memiliki ketakutan yang berlebihan. Tapi Yosua dan Kaleb, 2 di antara 12 ini berbeda. Apa yang mereka lihat, 12-12-nya sama mereka lihat, saudara. Makanya kalau kita nggak bisa merubah keadaan, dengar baik, mereka tidak bisa merubah keadaan. 12 orang ini nggak bisa merubah keadaan. Di sana ada orang besar, raksasa, orang enak, keadaannya sukar untuk diserang, ini begini, ini. Tapi cara pandang si Yosua dan Kaleb beda. Dia berpikir gini, kita bisa maju kok, orang Tuhan menyertai kita. Tapi 10 diantaranya bilang gini, susah, gak bisa, gak mungkin, keadaannya gak bisa lah, kita susah. Kalau keadaan situasi belum berubah, bu, suami-suami, istri-istri, bapak-bapak, orang-orang muda, keadaan situasi belum berubah, maka dirimu harus berubah. Apa yang kau harus ubah? Imanmu upgrade. Pengharapanmu harus tetap meningkat. Jangan drop pengharapanmu. Pengharapan itu seperti Saul. Kita harus melihat, oke, kalau situasi seperti ini, maka langkah saya mesti apa? Saya udah mengandalkan Tuhan, saya berserah sama Tuhan, saya lakukan bagian saya. Ngerti ya sampai sini ya saudara ya? Jadi jangan keburu panik dulu gitu loh. Jangan keburu stres dulu, gimana ya? Aduh, gimana ya? Jangan. Orang kalau udah keburu takut dulu, orang udah keburu stres dulu, susah untuk berpikir, mandek otaknya ya saudara, mandek. Gak bisa berpikir panjang. Tapi kalau kita, keadaan ini. Makanya saya ajak setiap anak Tuhan untuk setiap hari engkau baca Alkitab, ya. Setiap hari engkau baca Alkitab, engkau akan dapat namanya hikmat Tuhan. Hikmat itu didapat dari takut akan Tuhan. Hikmat tidak didapat dari dunia. Nggak bisa. Iren, thank you, Tuhan memberkati. Kalau engkau punya kedekatan dengan Tuhan, maka Tuhan kasih engkau hikmat. Tahu nggak hikmat itu apa? Hikmat sesuatu yang kau dapati ketika engkau ada dalam keadaan situasi yang harus engkau ambil keputusan. Dan itu berasal dari Tuhan. Cuman dari Tuhan, nggak dari pengalaman, itu nggak ada hikmat. Dari bangku sekolahan nggak ada dapat hikmat. Nggak ada sekolah khusus hikmat, nggak ada. Hikmat itu cuma didapat dari Tuhan.
Stella, thank you, Tuhan memberkati. Saudara ingat kisah Salomo? Tugas pertama untuk mengambil sebuah keputusan. Anak siapa di antara dua orang ibu yang memberikan anaknya? Bingung Salomo. Bingung. Aduh, emaknya yang mana nih? Anaknya satu. Dua-duanya bilang saya orang tuanya. Dia cuma minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa memutuskan. Keadaan boleh berubah, belum berubah. Situasi boleh belum berubah. Tapi hikmat saudara dan saya memampukan saudara dan saya mengambil keputusan dengan bijak, mengambil keputusan dengan tuntunan Tuhan. Wisdom. Salomo cuman bilang begini, oke, daripada ribut-ribut semua, udah anaknya kita belah dua. Di situ terlihat siapa orang tua aslinya. Dari mana dapat itu? Ide seperti itu. Kalau bukan hikmat dari Tuhan. Bu, istri-istri, ngadepin suamimu yang keras, Bu. Engkau perlu hikmat, Bu. Jangan dia keras, lu lebih keras lagi. Lama-lama keras-kerasan. Pak, ngadepin istrimu yang model artis begini, Pak. Model artis, ya kan, model gak mau ngalah. Model keras. Harus dengan hikmat. Orang tua ngadepin anak-anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu, Pak, cuma bilang, "Hei, diem dia." Anak zaman sekarang kita tegur, "Hei, dia bilang, apa sih Bapak? Satu. Digituin kita. Cara penanganannya berbeda. Stella, thank you, Tuhan memberkati. Cara penanganan situasi keadaan perlu hikmat. Orang mendapatkan hikmat dari Tuhan, tuntunan Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Menangani usaha, menangani bisnis, menangani pekerjaan, menangani orang-orang yang kadang nyebelin, kadang ngeselin, perlu kebijaksanaan, perlu hikmat. Dan itu cuma didapat dari keintiman saudara dan saya dengan Tuhan. Cuma itu. Gak didapat dari sekolah, saudara. Makanya saya ajak nih teman-teman nih, 420 orang yang sudah bergabung, please, hari gini jangan pakai kepintaranmu, jangan pakai ahli ke skill, no. Pakai keintimanmu dengan Tuhan. Semakin kau dekat dengan Tuhan, semakin kau intim dengan Tuhan, engkau semakin kuat menghadapi apapun. Ya, engkau semakin kuat menghadapi. Madeline, thank you, Tuhan memberkati. Karena itu cuma didapat dari kedekatan dengan Tuhan. Ya, orang yang tahu betul keadaan belum berubah, situasi belum berubah, rumah tangga belum mengalami terobosan, usaha belum mengalami terobosan, ada orang-orang dalam pekerjaan yang susah sekali menghadapi. Cukup mengerti saja bahwa semua bisa diselesaikan dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan ketika dia melihat semuanya itu dari sudut pandang Tuhan melihat, maka lahirlah hati yang dipenuhi dengan namanya ucapan syukur. Penuh itu. Kalau engkau memiliki hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur, engkau tenang, ya. Mau keadaan belum berubah, mau situasi belum berubah, engkau tetap tenang. Kenapa? Karena engkau lahir dengan hati yang mengucap syukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu bahwa dia Bapa yang baik. Bukan keadaan baik, bukan situasi baik, bukan sikap orang baik, tetapi karena kita punya Bapa yang baik, maka kita bersyukur. Cincin, thank you, Tuhan berkati. Izinkan saya berdoa buat setiap teman-teman. Ya, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa DM saya nanti setelah acara ini. Ya, apapun tentang apa, tentunya tentang apa yang saya sampaikan ini. Karena kita mesti lihat keadaan hari-hari ini. Ya, kalau kita pakai kekuatan kita, waduh, kekuatan kita ada batasnya, saudara. Ya, kekuatan kita ada batasnya. Makanya saudara pernah dengarkan, pendeta saya capek lu ngadepin suami saya capek ngadepin istri saya capek lu hidup begini. Saudara pernah nggak dengar kata-kata itu? Kenapa orang bisa capek? Sederhana, karena kau pakai kekuatanmu. Kekuatan kita terbatas. Tapi firman Tuhan bilang begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan, Stella, thank you, Tuhan berkati. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan dapat kekuatan yang baru. Saudara ingat ayat itu? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan yang baru. Maksudnya apa kekuatan yang baru? Kekuatannya nggak pernah habis. Udah mau down, Tuhan kasih lagi kekuatan. Udah mau drop, Tuhan kasih lagi kekuatan. Kenapa? Karena dia terus menantikan Tuhan.
Gak ada pernah keluar dari mulutnya, Tuhan saya capek ngadepin hidup ini, Tuhan saya lelah, Tuhan saya jenuh. Waktu Elia menyembunyikan diri, saudara ingat kisah itu? Elia sembunyi dari istri Ahab, Isabel, ketika dia berusaha untuk dihabisi nyawanya. Elia menyembunyikan diri, dia tidur saja, dia ketakutan. Saudara tahu apa yang dikasih Tuhan dalam kehidupan Elia? Tuhan cuma kasih makan loh saudara. Tuhan cuma kasih apa? Makan. Tapi makanannya ini berasal dari Tuhan. Makanan yang berasal daripada Tuhan itu adalah firman. Engkau perlu makan firman banyak-banyak. Kalau engkau sedang down, engkau sedang terpuruk, engkau sedang gak tahu lagi musibah, engkau merasa udah gak kuat, gak sanggup, jangan berdiam diri, engkau baca Alkitab. Engkau baca firman. Ya, Alkitab bilang begini, Injil adalah kekuatan Allah. Engkau konsumsi firman, engkau dapatkan kekuatan yang baru. Saya percaya itu satu-satunya sumber kekuatan anak Tuhan hari-hari ini, saudara. Itu satu-satunya sumber kekuatan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Renungkan firman, renungkan firman, renungkan firman, renungkan firman. Saya punya program setiap hari, saudara, renungan. Selain dari sharing and praying ini, ada program YouTube yang saya bagikan setiap hari. Mulai dari pagi hari, Bible and Coffee namanya. Di YouTube channel saudara bisa cari Bible and Coffee. Dan malam harinya saya bagikan renungan singkat dalam program Bible and Bed. Bible and Coffee di pagi hari, Bible and Bed di malam hari. Tengah-tengahnya itu di siang hari nih, ada sharing and praying. Coba makan pagi, makan siang, makan malam. Karena apa? Saya menyadari bahwa penting banget kita untuk tetap terus makan firman. Gak bisa di luar, kita gak bisa. Engkau mau ahli dalam bidang apapun, kalau bukan karena Tuhan tolong, kita gak bisa. Gak bisa kita, saudara. Kekuatan kita cuma datang dari Tuhan. Ya, amin. Miliki hati yang bersyukur. Engkau bersyukur bukan karena keadaan baik. Engkau bersyukur bukan karena situasi sudah berubah. Engkau bersyukur karena engkau tahu engkau punya Tuhan yang baik, yang sanggup memberikan kau kekuatan, yang sanggup memberikan kau pengharapan, dan sanggup mendidik, mendewasakan hidup saudara dan saya untuk tetap terus hidup dalam anugerah Tuhan.